Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dimanapun kita berada, khusus kepada keluarga Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya, atau dimanapun kita berada, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehidupan kepada kita. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Karena Nabi telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Pemirsa dimanapun kita berada, pada edisi kali ini kami ingin membahas tentang sebuah perihal yang berkaitan dengan rumah tangga. Kita tahu setiap kita semuanya ingin bercita-cita, ingin mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Tidak ada satupun di dunia ini, setiap manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Sering orang terlupa, bahkan tertipu. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga itu ditentukan oleh begitu banyaknya harta benda, atau kedudukan pangkat yang tinggi, atau istri yang cantik, dan lain sebagainya. Padahal rumah tangga yang bahagia itu tidak diukur dengan harta benda yang berlebih-lebihan. Bahkan Nabi sendiri mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Maka kalau kita buka di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, tak ada satupun ahli sejarah mengatakan rumah Rasulullah itu besar, bertingkat, banyak kamar dan banyak kamar mandinya. Tidak. Tapi justru kamar Rasulullah itu sangat sederhana. Bahkan tempat tidurnya tidak semewah tempat tidur kita. Suatu ketika Rasulullah bangun dari tidurnya, ada bekas di punggungnya, bekas pelepah daripada kurma. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang begitu sederhana di dalam kehidupan beliau. Tapi beliau katakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Maka sungguh sebenarnya rumah tangga itu yang bahagia yang pertama diawali sebagaimana sunnah Nabi. Setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri sebuah akad pernikahan, beliau katakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang Rasulullah doakan yang pertama sekali adalah keberkahan. Baik ketika beliau itu diberkahi dalam keadaan lapang, atau keberkahan itu datang di waktu mereka dalam keadaan sempit. Artinya apa? Bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ada lika-liku di dalam kehidupannya. Yang namanya bahtera itu seperti sedang berada di tengah lautan. Kadang angin besar datang, kadang ombak yang besar juga ikut datang. Maka sejatinya orang yang beriman itu yang dia tuju adalah keberkahan dari pernikahannya yang akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin dimanapun kita berada. Yang kedua, agar bisa kita menjadikan rumah kita sebagaimana kata Nabi baiti jannati, maka orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut adalah orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami dia menjadi pimpinan di dalam rumah tangganya. Seorang wanita dia yang mengatur, memanage keadaan rumah tangganya. Anak-anaknya juga alhamdulillah punya akhlak yang baik, sehingga kemudian rumah tangga yang ingin diwujudkan dengan rumah tangga bahagia itu akan terwujud di dalam rumah tangga orang-orang yang bertakwa. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ada 7 indikasi seseorang itu mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Salah satu dari yang 7 itu adalah al-azwaju soleha, dan kemudian ada au-aladun abror. Apa itu? Rumah tangga yang dihiasi dengan pasangan hidup yang saleh, anak keturunan yang baik, yang berakhlakul karimah, mendengarkan nasihat orang tua, patuh terhadap saran dan semua nasihat orang tua. Maka rumah tangga yang seperti ini lah yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita.
Sebagaimana Allah nukil di dalam Quran, sering dibacakan oleh orang-orang yang ketika ingin membuka suatu acara akad nikah. Apa yang dibuat di sana? Dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa harus ada kasih sayang di dalamnya? Kenapa harus ada ketenangan di dalamnya? Kenapa harus ada cinta di dalamnya? Karena itulah yang akan menghiasi rumah tangga bahagia. Di dalam rumah tangga itu harus ada sifat asih dan asuh. Saling menghargai semuanya yang ada di dalamnya. Jangan jadikan rumah tangga kita sebagaimana rumah tangga kuburan. Yang kita tahu kalau rumah tangga kuburan itu seperti kuburan, sepi, hanya dijadikan tempat untuk istirahat saja. Tidak ada interaksi, tidak ada nasihat menasihati, tidak ada masukan-masukan, tidak ada musyawarah-musyawarah di dalamnya, seperti kuburan. Atau jangan jadikan rumah tangga itu seperti pasar, hanya tempat ingin mencari keuntungan saja. Ini ada untung atau tidak, ini rugi ataukah untung sebanyak-banyaknya. Bukan itu rumah tangga yang dibangun. Tapi rumah tangga yang dibangun, di dalamnya dihiasi dengan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga kita mendapatkan rumah tangga dengan predikat dan maqam sakinah, mawaddah, warahmah, yang itu menjadi cita-cita dan harapan semua kita. Dan kita didampingi oleh istri yang baik, dan kemudian juga kita dihadiahkan anak-anak yang baik. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran lagi-lagi mengingatkan kepada kita, kalaulah mukmin yang baik itu, dia akan berjodoh dengan mukminah yang baik. Sebaliknya, mukminah juga yang tidak baik, dia akan berjodoh dengan mukmin yang tidak baik. Maka oleh karenanya, terus memperbaiki diri kita dalam menata rumah tangga itu. Kalau suaminya, pasangannya baik, insya Allah, Allah akan hadirkan pasangan hidup lainnya juga dalam keadaan baik. Maka kalau dua kebaikan bertemu, akan melahirkan kebaikan yang lain, yakni generasi sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Menjadi anak-anak pasangan hidup menyejukkan jiwa raga kita, menyejukkan hati kita, menyejukkan mata kita, membahagiakan kita dunia wal akhirah. Semoga mudah-mudahan itu kita raih di atas permukaan dunia ini sebagai buah kesadaran kita, buah kesyukuran kita atas Allah limpahkan karunia keluarga yang luar biasa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.